Liga 2 makin sulit diprediksi. Wow, kata ini layak kita sematkan bagaimana pertandingan Bayangkara versus PSIM Yogyakarta dibenangkan oleh PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0. Wow, luar biasa. Kali ini kita mesti terkejut dengan hasil Liga 2 karena kita tahu Bayangkara merupakan salah satu kontestan Liga 2 yang musim lalu terdegradasi dari Liga 1 dan digadang-gadang akan maju atau mulus promosi ke Liga 1. Tapi kayaknya Bayangkara harus bekerja ekstra untuk menggapai mimpi mereka bisa lolos ke Liga 1 musim ini, karena memang klub-klub lain, klub-klub Liga 2 memberikan ancaman nyata sehingga Bayangkara yang bisa kita bilang dipenuhi dengan pemain-pemain bintang harus merasakan kekalahan yang cukup menyakitkan di kandang mereka sendiri. Wow, luar biasa. Mesti kita akui kualitas Liga 2 tahun ini jauh lebih berkembang, jauh lebih kompetitif, tidak ada yang terlalu mendominasi karena di setiap pertandingan semua tim saling mengalahkan, tidak ada yang tidak terkalahkan, semua bisa saling mengalahkan, semua bisa kalah, tidak ada yang terlalu mendominasi. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Bayangkara harus kalah dengan PSIM Yogyakarta, yang mana mesti kita akui PSIM Yogyakarta pada pertandingan kali ini lebih siap daripada Bayangkara itu sendiri, guys. Memang kalau dari segi pertandingan Bayangkara jauh lebih mendominasi, tapi untuk kemenangan kita mesti akui bahwasanya pemain PSIM Yogyakarta ini jauh lebih disiplin dalam memanfaatkan peluang-peluang, baik itu bertahan maupun itu menyerang. Terbukti PSIM Yogyakarta terlebih dahulu bisa mencari atau mendapatkan sebuah gol, dan itu hasil kerjasama ciamik antara Pedrinho dengan Rafinha atau Rafael. Bisa aku bilang PSM Yogyakarta ini beruntung memiliki duet maut asing mereka, yaitu Pedrinho dan Rafael atau Rafinha kita sapa akrab ya, ex PS striker PS Cilacap, dan Pedrinho ex gelandang serang daripada Persikabo Kabupaten Bogor. Dua pemain Brazil ini betul-betul sangat berbahaya, guys. Ini aku yakin bakal menjadi duet maut yang bisa memberikan ancaman kepada seluruh peserta Liga 2. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau kalian mau menang melawan PSM Yogyakarta, maka harus mematikan dua langkah pemain asing daripada PSM Yogyakarta ini, guys. Dan PSM Yogyakarta ini bisa kita lihat ketika menyerang itu sangat padu, guys. Antar satu pemain dengan pemain yang lain itu sangat solid dan kompak. Terbukti satu-satunya gol yang tercipta daripada pertandingan kali ini berkat kekompakan daripada dua aktor bintangnya pada malam yang tadi malam, yaitu Pedrinho dengan Rafinha. Kita lihat gol skemanya ya. Skema golnya itu betul-betul ciamik dan apik, 1-2 antar dua pemain ini betul-betul membongkar habis pertahanan daripada Bayangkara. Asli diacak-acak itu pertahanan Bayangkara oleh dua pemain Brazil ini, guys. Pedrinho mendapatkan umpan langsung memberikan 1-2 dengan Rafael. Rafael juga setelah melakukan umpan terobos kepada si Pedrinho, dia langsung cakep untuk mencari posisi yang terbaik karena ia yakin Pedrinho akan memberikan umpan tarik, dan betul saja posisi daripada si Rafael ini sudah diketahui sama Pedrinho, dan Pedrinho memerlukan umpan tarik dan boom, Rafael melesahkan gol. Cantik banget, ini bisa kita bilang hasil kerjasamanya. Dan kipernya Awan Seto juga pasti sulit lah untuk memberikan save di pertandingan kali itu, guys. Pada gol kali itu, guys, karena itu golnya sangat sulit, sudah di depan mata 1 lawan 1, dan Pedrinho dan Rafinha itu tidak dijaga, maka dengan mudahnya PSM Yogyakarta membobol gawang Bayangkara. Kemudian bisa kita nilai juga PSM Yogyakarta ini memiliki mental yang cukup baik, guys ya. Mental juara ada di benak daripada anak-anak Yogyakarta kali ini. Bisa kita lihat yang mereka lawan adalah Bayangkara yang notabene diisi oleh pemain bintang dan notabene sebagai mantan juara Liga 1 dan juga sebagai mantan klub Liga 1 yang pernah bermain di Liga 1 degradasi ke Liga 2. Dan bisa kita lihat seluruh pemain daripada Bayangkara adalah mantan-mantan pemain Liga 1 kemarin, baik dari kipernya Awan Seto, baru ada strikernya Spaso, baru di tengah ada Hargianto. Itu merupakan pemain-pemain langganan Liga 1 ya. Itu ada Putu Gede, Sani. Pokoknya bisa kita bilang skuad daripada Bayangkara itu elit. Tapi tak kenapa akhir-akhir ini mereka itu menang sulit ya. Malah PSM Yogyakarta
tidak terlalu banyak pemain bintang, tetapi jujur permainan daripada PSM Yogyakarta kali ini betul-betul lebih padu dan lebih solid guys. Maka dari itu bisa kita bilang permainan mental daripada PSM Yogyakarta layak kita apresiasi pada pertandingan kali ini, karena mereka nggak gentar meskipun statusnya mereka sebagai tim tamu, tapi mereka memberikan perlawanan yang cukup solid, cukup sulit, sehingga Bayangkara keteteran menghadapi PSM Yogyakarta guys, seperti itu. Nah, memang mesti kita bilang sepak bola Liga 2 akhir-akhir ini lebih baik ya. Kenapa bisa kita bilang lebih baik? Karena kita udah tahu lah bagaimana budaya Liga 2, yang mana bukan hanya Liga 2 ya, Liga 1 juga dulu, Liga Indonesia khususnya. Jarang sekali tim tamu itu pasti menang, karena pasti rata-rata tim tim tuan rumah pasti akan selalu menang. Tapi kalau kita telisik ya ke beberapa pertandingan beberapa tahun belakangan ini, kita udah sering melihat pertandingan itu yang mana jarang dimenangkan oleh tuan rumah terus guys. Sekarang kita udah mulai sering melihat tim tamu itu bisa menang dan mencuri 3 poin di kandang lawan mereka guys. Dan ini kan merupakan suatu bukti bahwasanya kualitas daripada Liga 2 ataupun Liga 1 itu sudah mulai berkembang dan sudah semakin pesat guys. Layaknya Liga Inggris, Liga Spanyol atau Liga Italia, kita lihat bagaimana tim yang kuat atau tim tuan rumah itu tidak harus selalu menang guys, bahkan bisa sampai kalah terus menerus. Nah, jadi ini bisa kita lihat bahwasanya kualitas Liga Indonesia ini sudah mulai mendapatkan titik terang menuju zaman yang terang benderang guys. Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Luar biasa. Nah, sekali lagi mesti kita akui bahwasanya PSM Yogyakarta itu beruntung memiliki Pedrinho, karena mungkin Pedrinho ini karena dari Brazil, jumpa dengan pemain Rapinya atau Rafael ini juga pemain dari Brazil, mereka itu terlihat padu ya, karena memang bahasa mereka itu sama-sama bahasa Brazil. Ditambah lagi juga mereka itu kayak punya keikatan batin tersendiri. Wajar sih kalau misalnya ada dua pemain Indonesia, misal dua pemain asing sama-sama negaranya, pasti mereka lebih klop satu sama lain. Seperti di Selangor FC dulu antara Bambang Pamungkas dengan Eli Eboy. Ketika membela Selangor, Bambang Pamungkas dan Eli Eboy itu ibarat pasangan emas. Ketika ketika Eli Eboy terus memberikan umpan, pasti yang ada di situ ada Bambang Pamungkas. Nah, itu kayak mengibarkan Pedrinho-nya itu kayak si Eli Eboy, kemudian Bambang Pamungkasnya itu kayak si Rafael atau Rafinya. Itu sih ya menurut aku. Tapi sebenarnya Bayangkara menguasai pertandingan guys, serius. Bayangkara itu bahkan lebih banyak mendapatkan peluang ketimbang daripada si PSM Yogyakarta. Tapi sayang sekali memang kiper daripada Suwardi, kiper PSM Yogyakarta ini cemerlang juga ya. Beberapa kali bisa kita melihat dia itu melakukan save yang sangat brilian. Apalagi tendangan siapa itu namanya, Matty Mayer itu nendang gila, itu padat kali tendangannya dari dalam kotak penalti, tapi masih bisa di save, masih bisa ditepis oleh Suwardi guys. Maka bisa kita bilang Suwardi ini patut diapresiasi karena kegigihan dia di bawah Mister, sehingga PSM Yogyakarta juga terhindar daripada kegebolan atau bisa kita bilang clean sheet. Satu pemain yang mungkin kita jangan lupakan adalah Yusaku Yamadera. Yusaku Yamadera ini kan mantan backnya Nusantara di musim lalu. Tapi Yusaku Yamadera betul-betul bisa memberikan kontribusi nyata bagi pertahanan PSM Yogyakarta. Kita lihat berapa kali sapuan yang dia berikan, clearance yang dia berikan, sehingga pemain-pemain sekelas Felipe, baru juga Matty Mayer, baru juga satu lagi Felipe, Spaso Jevic, itu sulit sekali untuk membobol gawang daripada Suwardi. Karena apa? Karena hadirnya sosok Yusaku di lini pertahanan PSM Yogyakarta. Maka beruntunglah PSM Yogyakarta merekrut Yusaku, karena sejauh ini pemain Jepang ini yang masih berusia 27 tahun ini betul-betul menjadi tembok yang sangat sulit untuk dibobol dibobol oleh striker-striker yang lain guys. Seperti itu. PSM juga solid sih, dalam artian cerdas manajemen itu dalam memilih pemain. Bayangkan yang mereka datangkan adalah Pedrinho. Pedrinho ini kan mantan pemain Liga 1 yang membela klub Persikabo Kabupaten Bogor. Lihat statistiknya, jadi musim lalu dia itu mencetak 4 gol dan 8 assist. Ini sebagai bukti bahwasanya ia rajin untuk memberikan
kontribusi dalam sebuah gol. Setidaknya kalau dia tidak mencetak gol, dia akan memberikan assist. Dan terbukti assistnya lebih banyak, yaitu berjumlah 8 dan golnya itu berjumlah 4. Ini sama halnya dengan pertandingan tadi malam. Bagaimana Bayangkara itu kebobolan melalui assist si Pedrinho. Kan, makanya Rafael bisa nyetak gol karena Pedrinho gitu guys. Dan Rafinya atau bisa kita sapa dengan Rafael ini sendiri, itu di musim lalu ketika membela PSCS Cilacap itu juga torehan golnya juga cukup gacor guys ya. Dari 12 pertandingan dia melesahkan 7 gol dan 1 assist. Berarti dia sudah mengoleksi 8 kontribusi turut serta dalam 8 gol guys. Turut berkontribusi dalam 8 gol dalam 8 gol dalam 12 pertandingan. Berarti kan setiap 1,5 pertandingan dia selalu memberikan kontribusi. Dan terbukti kali ini nyata dia itu bisa mencetak gol di pertandingan kali. Di pertandingan sebelumnya dia cetak 2 gol lagi guys. Nah, Pedrinho Rafinya ini seakan-akan mengingatkan aku dengan Alexandro, strikernya PSBS Biak guys, Alexandro Pereira, yang betul-betul posturnya nggak sama, nggak jauh beda, hampir sama, yaitu sekitar 170-an, tetapi skill dan insting mereka dalam mencetak gol itu luar biasa sekali guys. Maka terima kasih kepada PSM yang sudah bisa kita bilang ya, menyelamatkan karir Rafinya dari PSS Cilacap, yang karena di PSS Cilacap dia terdegradasi, tapi solidnya PSM ini langsung merekrut pemain Rafinya. Memang striker Rafinya ini dan Pedrinho atau gelandang serangnya ini tidak memiliki postur tubuh yang cukup tinggi guys. Nggak layaknya ideal pemain-pemain asing yang kita ketahui bermain di Liga Indonesia, tetapi skill mereka itu jauh di atas rata-rata guys. Bahkan kontribusi mereka itu melebihi pemain-pemain yang memiliki postur tubuh yang tinggi guys, seperti itu. Maka dari itu, selamat kepada PSM Yogyakarta yang berhasil menang atas Bayangkara, dan Bayangkara semoga bangkit sehingga bisa meramaikan lagi di Liga 1. Thank you. Dan kalau kita cek di klasmen, si PSM sekarang ya peringkat pertama, dan bahkan dia peringkat pertama baru 2 pertandingan guys. Yang lain dapatkan 6 poin, tetapi udah 3 pertandingan. Ada 5 poin tapi 3 pertandingan. Sedangkan PSM Yogyakarta dia baru 2 pertandingan sudah mengumpulkan 6 poin. Sempurna, luar biasa. Thank you so much. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pertandingan PSM Yogyakarta melawan Bayangkara FC. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.